warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amil gharra wa alahi tatara. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mahsusi bijazil busyara wa ala alihi wa ashabihi dzakirin Allah fi sirri wal jahra. Allahumma salli wa sallim wa taraham wa tahannan wa takarram wa ta'azam ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syadid lisani wa hadi qalbi bi jahid nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sahibul bait Bapak Iman. Hah? Iman? Oh, Iman Permana. Artinya apa, Pak? Kalah sama anaknya artinya ini. Sahibul Bait Pak Iman Permana dan juga keluarga. Alhamdulillah kita berterima kasih bersama kepada beliau yang mengundang kita semuanya. Tidak lain tidak bukan duduknya kita. Mudah-mudahan di malam yang penuh barokah ini disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW Sayyidul Ayyam, kita mendapatkan curahan limpahan rahmat Allah, curahan limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dunia kita ini insyaallah nanti kita membaca sholawat bersama-sama dan baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua dikabul hajatnya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, dimuliakan hidupnya oleh Allah, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah, dan mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang bahagia selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, beliau mengatakan dalam satu magalahnya, khamsu layalin lam yuradda fihinna du'a. 5 malam ini tidak mungkin ditolak semua doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu Lailatul Jum'ah. Ya, sekarang alhamdulillah ada kita duduk di malam Jumat yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita memperbanyak daripada salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga ya niat bersilaturahmi, ya, mengamalkan perintah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan saya minta maaf, ya, minta maaf karena terlambat. Bukan terlambat, memang niat terlambat, bukan. Muter-muter tadi. Masya Allah, Mbah Google ini apa? Jadi balak buat saya ini. Kemana-mana di saya gang buntu. Balik lagi, Masya Allah. Ini perjuangan sebenarnya jam 7:30 sudah nyampe sini. Ini jam 8 lebih nyampe sini. Ya seharusnya yang setengah jam buat ngaji ini buat muter-muter. Ya kayak di Jakarta aja, padahal di tengah sawah ini. Masya Allah. Ya, tapi enggak apa-apa, sesuai takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang terlaksana atau terjadi di muka bumi ini tidak ada kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu maha guru saya Al-Alim Allamah Habibur Rahman mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada kata-kata kebetulan, tidak ada. Oh, kebetulan saya enggak ada. Ya, bahkan kedipan mata sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lah Allah taala ciptakan takdir sebelum Allah taala ciptakan manusia 500.000 tahun. Tinggal kita ya melaksanakan daripada apa yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di muka bumi ini tinggal kita laksanakan saja. Rela terhadap apa yang Allah taala berikan kepada kita semuanya. Yang penting kita bisa bertakwa, ya, kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita semuanya ini menjadi asbab, menjadi sebab kita mendapatkan kebahagiaan dan digobol hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala
dan kita semua insya Allah akan dijadikan ahli surga. Amin ya robbal alamin. Tadi Pak Iman Permana ya bilang, saya enggak tahu apa namanya itu, acaranya apa, enggak tahu. Soalnya saya juga tadi pada zuhur langsung berangkat ke mana itu, ke Kiar Condong ya, takziah. Jadi nyampe rumah jam 7 langsung berangkat ke sini. Belum duduk di rumah, langsung berangkat ke sini. Ditambahin muter-muter lagi. Insya Allah ya. Nah, insya Allah. Mudah-mudahan ini barokah semuanya ya. Ya Pak Iman ini ya niat satu syukuran. Mudah-mudahan dengan syukurnya beliau, dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, kepada keluarganya, semuanya. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan semuanya, kegembiraannya ditambahkan oleh Allah, ya kesenangannya ditambahkan oleh Allah, rizkinya ditambahkan oleh Allah, dan kesuksesannya juga ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya hajat-hajat digabul Allah Subhanahu wa taala. Tadi katanya istrinya punya nazar katanya. Kita juga kalau punya nazar harus dilaksanakan, karena nazar hukumnya wajib tatkala kita melaksanakan. Wa awwalu man nadar, awal pertama orang yang nadar yaitu Sayyiduna Adam. Ya, pertama kali orang yang nadar yaitu Sayyiduna. Jadi sudah dicontohkan oleh para nabi. Ya awwalu nabiyyin bu'itsa fid dunya nabiyuna Adam. Pertama nabi yang diutus di dunia itu Nabi Adam alaihis salam. Ya, jadi kalau kita punya punya nazar harus dikerjakan. Saya nazar kalau nanti Allah Ta'ala ngasih ini kepada saya, maka saya akan sedekah. Tapi nazar ini dalam fikih, nazar ini berlaku kepada perkara yang sunnah. Ya, berlaku kepada yang sunnah. Saya kalau nanti dapat ini mau ngerokok, enggak batal itu nazarnya. Kalau saya nanti dapat ini mau main gaple, wah bukan nazar. Tadi nazar itu ya Allah, kalau saya nanti dapat rizki, besok mobil saya laku, besok saya dapat rizki, ya Allah saya akan begini. Jadi gobel Allah Ta'ala, maka wajib dia mengamalkan nazarnya. Begitu. Nah ini nazar hukumi wajib. Nah satu perkara yang dihukumi wajib, maka pahalanya lebih berlipat daripada perkara yang sunnah. Ya, memang acara gini silaturahmi hukumnya sunnah, baca salat hukumnya sunnah, hadir majlis hukumnya sunnah. Tapi berhubung istri daripada Pak Iman Permana punya nazar, kalau saya nazar akan kada wa kada wa kada, kalau saya nazar akan ini dan ini, saya kalau nazar akan melaksanakan ini, maka pelaksanaan ini hukumnya wajib. Jadi pekerjaan yang dikerjakan oleh Pak Iman ini hukumnya wajib karena muncul di nazar. Ya, kembali dari perkara tadi Pak Iman katanya kalau anak saya sudah berjalan akan melaksanakan acara syukuran. Ini hukumnya wajib. Ya. Awal pertama kali orang yang nazar yaitu Sayyiduna Adam. Apa nazarnya Sayyiduna Adam? Ya, nazarnya Sayyiduna Adam ini dulu, ya Allah, kalau seandainya dosa-dosa kesalahan, bukan dosa ya, kesalahan zahiriyah. Ya, kalau kita membahasakan kesalahan zahiriyah, Nabi tidak ada yang berdosa. Perhatikan, Nabi tidak ada yang berdosa. Ya, Nabi Adam mengerjakan makan buah khuldi, mengerjakan ini dan itu yang secara umum kita katakan dosa, katanya itu cuma simulasi contoh buat kita agar kita tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Jadi Nabi Adam simulasi saja contoh. Bukan secara hatinya beliau ingin mengamalkan suatu perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umumnya bahwa Nabi Adam makan buah khuldi kan ya. Nah, buah khuldi itu apa? Tafsir ulama mengatakan bahwa khuldi itu anggur. Ada mengatakan al-karam, delima, ada mengatakan kurma. Masa kurma itu haram? Masa delima itu haram? Masa anggur haram? Nah, ini contoh ya. Ya, contoh buat kita semua, ya, apabila kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka kita akan dikeluarkan dari bara surga. Nah, siapa yang menggoda Nabi Adam agar Nabi Adam makan buah khuldi? Ada dua, yaitu iblis sama perempuan. Jadi dua ini penggoda yang luar biasa agar seorang itu jatuh kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lah, ini semula sifat kita. Kalau kita mengikuti godaan syaitan, godaan iblis, maka kita akan diusir dari surga. Ya gitu. Nah, makanya itu saya jelaskan di sini, awas. Kata maha guru saya, kalau ada seseorang atau kiai atau ustadz mengatakan bahwa Nabi Adam berdosa, hati-hati. Kalau seandainya di hatinya ada iktikad bahwa satu nabi dari Nabi Allah Ta'ala itu berdosa, maka iktikad ini sampai di bawah matinya bisa tanpa iman. Ini perhatikan, ini ilmu tauhid. Ya, Nabi Adam melakukan ini dan itu, kalau saya jelaskan secara detail, panjang lebar saya terima dari maha guru saya. Tapi intisarinya secara globalnya, Nabi Adam makan buah khuldi itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun secara zahirnya itu larang. Kenapa? Saking cerdasnya Nabi Adam, ya, Nabi Adam itu memakan buah khuldi. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna likulli syai'in sababa. Kami jadikan segala sesuatu itu sebab. Allah Ta'ala mampu menciptakan manusia tanpa bapak. Allah Ta'ala mampu menciptakan manusia tanpa ibu. Allah Ta'ala mampu menciptakan segala sesuatu tanpa sebab. Tapi Allah Ta'ala sudah menjadikan ilmu adat atau adat, ya, munculnya sesuatu dengan sebab. Kita biar pinter harus belajar. Kita ingin punya anak harus nikah. Kita agar mendapat surga harus beramal soleh dan seterusnya. Itu sebab-sebab saja. Lah, Nabi Adam sebelum memakan buah khuldi, ya, Allah SWT ilhamkan kepada Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam semua perkara yang akan sedang dan akan muncul. Semua diajarkan oleh Allah SWT. Tidak ada sesuatu maklumat, sesuatu ilmu yang akan diketahui oleh manusia kecuali Nabi Adam sudah tahu. Dan Nabi Adam tahu bahwa Sayyidul Alamin, Allah Ta'ala itu pemimpinnya seluruh alam. Dan Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini, ya, karena sebab menciptakan satu ruh, ya, satu nur, yaitu Nur Muhammad SAW. Ini perhatikan. Jadi kecerdasan Nabi Adam, ya, beliau memakan buah khuldi karena beribadah. Kenapa? Karena sebab beliau makan buah khuldi, maka dikeluarkan daripada surga. Di dalam perkara inilah kita harus pahami, dengan keluarnya Nabi Adam dari surga, adanya kita semuanya. Ya. Kalau seandainya Nabi Adam tidak keluar daripada surga, tidak mungkin muncul kita. Kalau Nabi Adam tidak keluar dari surga, tidak ada para nabi. Kalau Nabi Adam tidak keluar dari surga, maka tidak muncul Nabi Muhammad SAW. Ya, karena di surga tidak ada tawalud, tidak ada melahirkan, tidak ada. Yang ada tanaum, yang ada itu saling bernikmat. Ya, kalau Nabi Adam nggak keluar dari surga, maka yang ngisi surga cuma dua, Sayyidina Adam sana Sayyidatuna Hawa. Dikeluarkan dari surga karena satu sebab beliau makan buah khuldi. Secara jalannya beliau mengikuti bisikan istrinya dan mengikuti bisikan daripada iblis. Tapi sebenarnya bukan mengikuti iblisnya, bukan. Ini ada poin tertentu yang harus dijelaskan juga. Tapi intisarinya, memakannya buah khuldi Nabi Adam itu, ya, karena kecerdasan beliau, karena beliau tahu dengan beliau makan buah khuldi, maka beliau dan istrinya akan dikeluarkan dari bara surga. Tatkala keluar di surga, muncullah kita semuanya ini. Muncullah kehidupan yang luar biasa ini. Mulai Nabi Adam sampai akhir zaman. Ini sebab ibadahnya Nabi Adam. Nah, ini sekelumit setetes daripada sekian banyaknya pentakwilan para ulama menjelaskan tentang masalah kenapa Nabi Adam makan buah khuldi. Ini perhatikan. Jadi kita sekarang mempunyai akidah, jangan sampai berakidah atau berfaham bahwa Nabi itu berdosa. Salah satu sifat Nabi yaitu amanah. Ya, amanah. Sudah selesai. Ya, jadi Nabi Adam itu punya nazar, ya Allah, seandainya Allah Ta'ala itu mengampuni dosa saya, kesalahan saya, ketergelinciran saya maka akan memotong sebagian anggota badan saya. Ini nazar beliau ini. Ya, nazar beliau. Jadi nazar beliau, ya Allah, saya nazar jika saya ini diampuni atau ma'fu atau diberikan maaf dari Allah Ta'ala dengan sebab perbuatan kesalahan saya ini, maka saya akan memotong sebagian daripada anggota badan
saya. Akhirnya Allah Ta'ala itu menghilangkan kepada beliau, Allah Ta'ala mengampuni kesalahan beliau. Beliau bingung. Ya, anggota mana yang dipotong? Sedangkan nazar wajib dilaksanakan. Telinganya masih dipotong. Tangannya masih dipotong. Allah Ta'ala kirim malaikat Jibril untuk memberitahu kepada Nabi Adam untuk memotong sebagian daripada kemaluan. Inilah satu riwayat bahwa awal pertama orang yang sunat yaitu Nabi Adam. Itu bukan Sayyidina Ibrahim. Satu riwayat ini dipotong, maka disyariatkanlah sunat atau khitan. Nah, jadi ibu-ibu, kita semua kalau punya nadar, memang dalam satu hadis, ya, apabila kita mempunyai hajat maka dinadarkan. Tapi orang yang nadar ini akan mendapat pertolongan untuk melaksanakan nadarnya. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, nadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nadarnya ringan saja. Ya Allah, kalau saya mendapat ini, maka saya akan sholat 2 rakaat. Nah, gitu. Ya, jangan berat-berat. Ya, jangan berat. Gitu saja. Ya Allah, saya kalau mendapatkan ini besok, saya akan mau sedekah ini. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi nazar ini hukumnya wajib dilaksanakan. Paham ini ya, paham ya? Ya, mudah-mudahan putra siapa dah? Pak Iman tadi Muhammad Alwi Jalaluddin As-Suyuti. Masya Allah, nama yang luar biasa. Muhammad Alwi Jalaluddin As-Suyuti, namanya orang mulia semuanya. Ya, dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis ini pernah sampaikan oleh maha guru saya, yang mulia Samatul Sadul Imam Al-Qutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Hati-hati kalau kita menamakan anak, usahakan namanya apa yang dicontohkan oleh para aulia atau mengambil daripada apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena nama bisa mendorong atau menarik seseorang menjadi orang yang soleh. Sebagaimana maha guru saya mengatakan, innal insana min ismihi nasib. Sesungguhnya manusia dari namanya akan mendapat bagian. Ya, oleh sebab itu, ya, apabila ada sahabat Nabi, ya, baru masuk Islam namanya nggak baik, ya, tidak mencocoki syariat, maka diganti dengan yang baik. Ya, jangan sampai kita menamakan anak kita, ya, yang jauh dari barat syariat Islam. Minimal kita tambah dengan Muhammad atau Ahmad atau yang diawali dengan Abdullah, Abdurrahman, Abdul Qadir, Abdul Fattah, dan seterusnya. Ini paling afdolnya nama. Kata ulama mengatakan afdol asma'i ma hummid wa ma ubbid, katanya. Paling afdolnya nama yaitu nama yang diawali dengan Muhammad atau Ahmad atau Mahmud atau yang diawali dengan Abdul Hamid, Abdul Qadir, Abdullah, ya, Abdul Fattah, Abdul Razak, Abdul Rahim. Itu nama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, sama hadis ini pernah sampaikan oleh maha guru saya yang mulia Samatul Sadul Imam Qutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Haqih. Qala Rasulullah SAW, salasatun lam yu'adzabuna fid dunya wal akhirah. 3 orang ini tidak mungkin disiksa di dunia dan akhirat. Yang pertama, alladzi sumiya bi Abdullah wa Abdul Qadir. Yaitu seseorang yang dinamai dengan Abdullah dan Abdul Qadir. Masya Allah. Ini bukan kata saya, kata baginda Nabi Muhammad. Jangan namai Ronaldo atau Lionel Messi. Masuk neraka nanti akhirnya. Na'udzubillah min. Saya sering, bukan puluhan, ratusan mungkin orang yang minta nama kepada saya. Begitu. Apalagi anak pesantren. Laki-laki, perempuan. Ya namanya latah kalau Jawanya itu ya. Minta nama satu, minta nama semuanya. Begitu, Masya Allah ya. Ya memang harus gitu. Karena mengganti nama hukumnya 5. Wajib diganti, sunnah diganti, makruh diganti, mubah diganti, haram diganti. Ya, perhatikan ini. Karena nama anak ini berpotensi menjadikan anak soleh. Pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, itu ada seseorang lapor kepada Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, anak saya ini Masya Allah durhakanya luar biasa ke orang tuanya. Ini perhatikan. Durhakanya luar biasa kepada orang tuanya. Ya, beliau tidak langsung memanggil atau tidak langsung menghukum anaknya, enggak. Ya, tanya dia, fulan sini.
Kenapa kamu durhaka kepada orang tuamu katanya. Wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin pada waktu itu ya. Aku menjadi begini, aku menjadi rusak karena 3 perkara katanya. Ya. Ini perhatikan. Jadi aku menjadi begini ada 3 perkara. Ini hati-hati. Ya, ibu-ibu nanti kalau punya anak harus namanya yang baik. Ya. Yang pertama ya Amirul Mukminin, saya menjadi begini karena sebab bapak saya ngasih nama yang jelek kepada saya. Ya. Kedua, saya menjadi begini karena ya orang tua saya ngasih makanan yang jelek kepada saya, itu makanan yang haram. Yang terakhir, ya Amirul Mukminin, aku menjadi begini karena orang tua saya mengasih ibu yang jelek kepada saya. Lah, ini berpotensi nih. Ya, kata Amirul Mukminin mengatakan, wahai fulan, ya kamu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu berdurhaka kepada kamu. Kenapa? Karena ngasih nama jelek kepada anaknya. Kata Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh maha guru saya, ya hakul waladi alal walid salasun. Kewajiban ya orang tua kepada anaknya 3. Yang pertama, ayyuhsina ismahu, harus memberi nama yang baik kepada anaknya. Yang kedua, ayyuzawwijahu idza adraka. Yang kedua, untuk menikahkan kalau sudah siap untuk menikah. Yang ketiga, ayyu'allimahul kitabata. Ya, untuk mendidik dia membaca Al-Qur'an dan mempelajari syariat Islam. Ini kewajiban orang tua ini yang pokok yang harus kita perhatikan. Jangan ngasih makan saja. Yang penting saya ngasih nafkah. Bukan. Jangan samakan dengan kambing sama ayam. Ayam gitu. Bisa ngasih makan saja. Tapi nggak mau ngasih didikan. Ya kalau nggak mampu, ya didik mereka. Ajak ke majelis ilmu. Ya ajak ke majelis yang dibahas ilmu. Atau dipesantrenkan. Ini tugasnya orang tua. Ya, perhatikan ini. Nah, jadi nama seorang anak itu penting. Harus kita perhatikan. Jadi tadi itu, ya orang yang memberi nama anaknya Abdullah wa Abdul Gadir, maka akan dijaga dari azab dunia dan akhirat. Ya. Bahkan dalam riwayat mengatakan barang siapa yang menamakan anaknya Muhammad atau Ahmad, mantasamma bi ismi, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang menamakan anaknya dengan namaku, mahabbatan li, karena cinta kepadaku, maka dia dan anaknya tidak mungkin masuk neraka selama-lamanya. Ya, Masya Allah. Jadi namanya Ahmad, Muhammad, itu. Yang lain terserah. Ya, jadi kalau Pak Iman sampai dengan Ahmad, Iman. Nah, gitu. Jangan permana. Ya. Hukumnya sunnah. Mengganti nama hukumnya sunnah. Ada 5. Ya, wajib diganti. Kalau mungkin di antara kita nama iblis. Ada nggak sini anak iblis? Atau nama syaitan. Ada di Palembang. Pekerja PNS namanya syaitan. Lu bener ini. Ya nggak bohong ini. Namanya syaitan. Nyoba kalau nggak percaya, dulu mungkin sudah 10 tahun lalu masuk televisi itu. Namanya syaitan. Kenapa kok bapakmu ngasih syaitan? Setiap nama ini itu selalu sakit katanya. Tatkala bapak saya namakan syaitan, nggak sakit lagi. Mungkin penyakit kalah sama syaitannya. Ya gitu. Di Majuwangi namanya siapa? Tuhan. Pak Guru ini. Tuhan. Masya Allah. Pak Tuhan kan gak asik ya. Yang manapun Pak Syaiton ini ya. Kamu siapa? Abdul Ghani, Masya Allah, ahli surga ini ya. Modelnya kan kurus-kurus gini ya, ahli surga ini. Pernah dulu saya cerita di pesantren Malang. Ya, tatkala saya sama teman saya namanya Zainal, ya naik beca. Ya, tatkala becanya itu pelan jalannya. Ya. Kata tukang becaknya, ini cerita saja ya. Tukang becaknya, saya baru ini membawa orang berat katanya. Biasanya kok ahli surga enteng-enteng kok berat katanya. Masya Allah. Jadi enteng kan ya? Ini ahli surga insya Allah ya. Ya Allah. Insya Allah. Ya, cerita saja. Jadi penting sekali menamakan anak. Ini ilmu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau namanya Adam Iblis, yang persis nama Tuhan ini Robbi, ada orang namanya Robbi Tumewu, ada kan ya? Ada, itu salah itu. Robbi artinya apa? Tuhanku. Robbi. Tuhanku kan gak asik. Iya. Hati-hati ini. Nama anak saya Robbi. Ya kan Robbi.
Apa Rabbi itu? Tuhanku. Hati-hati nama ini, hati-hati. Banyak lagi. Angga, binatang buas. Ya. Angga, binatang buas. Iya, enggak serigala sekalian. Masya Allah. Lah ini macam-macam. Macam-macam nama kayaknya keren. Nama Najwa. Ada yang pesantren. Berapa kali saya marahin orang yang namanya Najwa. Bagus nggak? Dengarannya bagus. Najwa artinya apa? Kuda laki-laki ngawin kuda perempuan artinya. Kan nggak asik nama itu. Najwa. Kalau Najwa beda. Najwa. Itu artinya apa? Menikahinya laki-laki kuda kepada perempuan. Najwa. Iya. Naza yanzu najwa. Naza itu mengawinnya laki-laki kuda kepada perempuan. Ya, gak asik. Banyak sekali. Keren modelnya. Tapi maknanya hancur. Davina. Apa Davina? Davina artinya itu jimat. Apa itu santet? Iya. Apalagi? Apa itu? Fania. Apa Fania? Bagus nggak? Fana yafni. Fanaan. Hancur. Masa namanya ini hancur? Ya, Fania yafna apa artinya? Apa artinya? Hancur. Iya. Fania yaf. Nih, Fania, perempuan yang hancur. Masa anak dia dengan hancur? Fania, sini. Hei, hancur, sini. Ya. Banyak sekali namanya keren, tapi apa? Nama harus apa? Dulu ada orang namanya Erik. Erik artinya apa kan? Keringet. Makanya bau terus baunya itu. Iya, enggak tahu ada nama Erik ini. Terus akhirnya diganti Erik. Iya. Iya, maka salah. Erik keren kayaknya modelnya ya. Iya, ada itu di pesantren ada ya. Iya. Nah, gitu. Nah, jadi nama itu sangat penting. Ya, ini 2 poin. Kalau kita punya nadar harus kita laksanakan, lakukan. Yang kedua, usahakan kalau kita ingin mempunyai anak soleh, beri anaknya kita nama yang soleh. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi anak-anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Gak usah panjang-panjang ceramah. Ya, kita sekarang baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kata Syekh Abdul Jalil mengatakan, idza sa'altumullah ta'ala fas'alu bi. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah dengan namaku katanya. Ya, ini kita minta dengan nama kebesaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita memohon mudah-mudahan hajat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita digabul Allah SWT. Yang punya usaha-usahanya dilancarkan. Yang punya hutang-hutangnya dibayar. Yang punya sakit-sakitnya diangkat Allah Ta'ala. Yang punya kesusahan dihilangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita bertawasul kepada orang soleh, nah tatkala orang soleh itu mengangkat kedua tangannya, maka Allah Ta'ala buka 7 pintu langit. Dan Allah Ta'ala kirim para malaikat untuk mengaminkan doanya. InsyaAllah ya, doa kita diaminkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hadhihi niyyah wa bi kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.